Terhitung sekarang udah tanggal 19 Agustus 2025 atau H+2 setelah tanggal 17 Agustus atau hari kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-80. Gua nggak bosan-bosan untuk terus mendoakan negara gua, semoga negara gua bisa tetap sehat, bisa tetap sejahtera masyarakatnya, dan semoga apa yang udah diperjuangkan sama almarhum kakek gua bersama rekan-rekan veterannya gitu yang udah pada gugur bener-bener worth it banget dan bisa membuat negara ini tetap bertahan sampai 2045 atau Indonesia emas. Well, jadi di tanggal 17 Agustus kemarin, gue nggak banyak ikutan lomba. Gue bahkan tetap kerja gitu ya, karena sebagai streamer dan juga sebagai content creator yang gue harus ngedit, apalagi gue harus ngedit RTE gitu, masih ada 2 bahan. Jadi ya meskipun hari Minggu, meskipun besoknya ada cuti bersama gitu ya, tetap aja gue harus kerja. Jadi ketika gue keluar kan sesekali sama ibu negara pagi-pagi, banyak banget yang gerak jalan, banyak banget yang masih seneng-seneng gitu ya karena perlombaan ada di mana-mana gitu. Tapi gak jarang juga gitu waktu gua ngelihat acara-acara yang megah itu di mana diselenggarakan sama Karang Tarunanya, ada juga orang-orang yang masih kerja kayak misalkan pedagang kaki lima gitu, yang gua nggak tahu apakah mereka juga benar-benar bisa merasakan euforia dari kemerdekaan karena mungkin ya secara ekonomi mereka juga masih belum merdeka. Nah, balik dari muter-muter itu, ngelihat banyak banget perlombaan di tanggal 17 Agustus sama ibu negara, gue istirahat terus doom scrolling Facebook kan, dan gue menemukan satu postingan yang anjir nyelkit dan juga sedih banget di saat yang bersamaan, men. Ini postingan di-share sama Adjie Pangestu, gue gak tahu apakah beliau yang buat atau kagak gitu ya, tapi ini dibuat postingannya tanggal 12 Agustus, di mana katanya ada kalimat yang bilang pejabat merayakan kemerdekaan dengan anggaran negara sedangkan rakyatnya merayakan dengan iuran bersama. Itu langsung tiba-tiba ngebuat gue kayak anjir, kok gue langsung melo gitu ya. Gue pikir-pikir iya juga, maksudnya kan kayak gue tinggal di sini gitu ya, di sebuah komplek itu tiap bulan ditarikin iuran 20.000 30.000 gitu buat nanti tanggal 17 Agustusan banyak lomba. Ya kan lumayan tuh, ada berapa rumah terus habis dikaliin. Habis itu ya udah orang-orang tuh nanti di hari H bisa nyelenggarin lomba. Padahal gue masih belum punya anak yang bisa ikutan lomba itu. Cuma tetap aja gitu harus ditarikin. Meanwhile, kalau misalnya lu lihat acara TV, kalau misalnya lu lihat tayangannya gitu ya di YouTube, lu bisa tahu kalau misalnya negara kita jelas menghormati hari kemerdekaannya juga dengan cara membuat event ulang tahun atau upacara biasanya, terus habis dilanjutin sama ya acara-acara lain. Biasanya tiap tahun itu megah banget kan. Kalau misalnya gue di ChatGPT 2024 aja bahkan ngelontorin dana kira-kira 87 miliar karena emang diselenggarakan di 2 tempat, yang satu di Jakarta, yang satu di IKN. Cuman untuk tahun ini kayaknya di IKN kagak gitu ya, cuman di Jakarta doang. Tapi lu bisa tahu kalau misalnya itu acara megah, bahkan sampai ngundang banyak banget artis. Terus habis itu ya ada pacu jalur juga, ya nggak sih? Terus yang lebih plot twistnya lagi adalah Bang Windah pun itu buat upacara, gokil banget. Kapan lagi gitu kita ngelihat Bang Windah jadi pembina upacara. Terus kalau misalnya kita lihat dari sisi petugasnya, ada beberapa momen-momen seru dan momen-momen unik yang bisa kita saksikan gitu ya. Banyak banget berita-beritanya juga, kayak misalnya dari sisi Paskibra ada beberapa upacara gitu yang katanya bendera yang terbalik. Bahkan katanya ada bendera yang gak bisa naik. Terus habis itu ada kejadian yang sama di tahun kemarin, yaitu ada anak kecil yang harus manjat tiang bendera untuk bisa mengibarkan benderanya sendiri di daerah Lampung katanya. Asal Friendly Christian, iNews melaporkan. Sumpah ngeliat Paskibra ini gue jadi inget waktu gue SMA, men. Asik. Emang lu join Paskibra, Bang? Iya. Seminggu, terus habis itu gue kabur karena gue gak kuat. Ya lu bayangin aja waktu gue masuk gitu ya, kakak-kakak Paskibra ngeliat gue tuh posturnya jelek, bungkuk gitu. Akhirnya gue disalip aja. Gue disalip seminggu, gue disuruh kayak gini setiap masuk sekolah, gokil. Tapi bener sih, postur gue jadi bagus lagi gitu, gokil banget. Jadi ketika emang ada kesalahan gitu ya dalam pengibaran bendera, terus mereka nangis-nangis, gue rasa itu bukan overreact, tapi yang bener-bener sedih banget karena perjuangan mereka yang meluangkan waktunya. Terus habis itu di hari H-nya justru malahan ada sedikit error. Jelas mereka tuh pasti bakalan ngerasa terpukul banget. Tapi tetap performnya bagus banget dia buat anggota-anggota Paskibraka. But anyway, video ngopi ini sebenarnya gue cuma pengen sedikit mengutarakan sesuatu yang ada dalam benak gue. Karena basically gara-gara meme ini gue udah bilang di awal gitu ya, kalau misalnya hati gue jadi melo, makanya gue pengen share ke lu pada rasa melo gue kayak gimana tentang kemerdekaan Indonesia ini. Meskipun agak sedikit telat gitu ya, gue bakal upload tanggal 20. Jadi kita udah merdeka 80 tahun coy. Itu waktu yang gak sebentar. Dan kemerdekaan kita tuh bukan tipikal kemerdekaan giveaway gitu, tapi kemerdekaan yang bener-bener diperjuangkan sama kaum muda, sama tokoh-tokoh yang mungkin udah lu tahu gitu ya namanya di buku sejarah, dan masih banyak lagi. Gue mungkin cuman
atau baru tinggal 30 tahun doang di sini. Cuman gue ngerasa ketika gue ngeliat perjuangan dari kakek gue, terus habis itu akhirnya nenek gue waktu kakek gue nggak ada jadi janda veteran kan, beliau langsung join ke organisasi yang biasanya mantau apakah veteran-veteran yang berjuang dulu benar-benar dapat fasilitas yang layak untuk hidup di negara, namanya Legend Veteran Kabupaten atau Kota Bogor gitu. Nah nggak jarang juga tuh gue ikut nenek gue buat survei kan ke rumah-rumah veteran apakah masih layak buat ditempati atau kagak, dan ternyata masih banyak juga yang emang butuh bantuan gitu loh. Gue nggak tahu sekarang kayak gimana soalnya nenek gue udah meninggal. Yang jelas dari meme ini terus nyambung ke almarhum nenek kakek gue, terus habis itu akhirnya gue putusin buat bikin video ngopi ini. Muncul satu pertanyaan besar yang ada dalam benak gue. Apakah kita benar-benar sudah merasakan kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan gak cuman soal mengusir penjajah doang gitu, iya gak sih? Tapi apakah kita benar-benar merdeka secara ekonomi, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari keterbatasan gitu ya, merdeka dari kekangan dan lain-lain gitu loh. Is it really true that kita benar-benar merdeka? Gue sangat amat berharap masih, karena gue masih cinta sama negara ini. Tapi ngelihat kalau misalkan kemarin gue waktu 17 Agustus bahkan gak dapat libur sama sekali. Terus habis itu masih banyak juga pedagang kaki lima yang cuman bengong ngelihat orang lagi happy-happyan gitu, ikut lomba gitu, berharap kalau misalkan dagangannya itu habis. Anjing gue gak bisa main ngeliat kayak gitu. Gue beli cuma 5.000 doang anjing, cilok. Lu bayangin kayak gue beli nih ya seminggu 3 kali, itu pedagang kaki limanya langsung tahu gue anjir, langsung terus nyapa gue setiap kali gue lewat anjir. Belum lagi kalau misalnya gue ngomongin tukang roti ya. Jadi buat lu semua yang emang jarang banget nonton streaming gue pasti biasanya cerita gitu tentang perjuangan seorang tukang roti yang selalu aja mampir lewat rumah gue biar dibeli. Ini menarik banget, soalnya beberapa bulan yang lalu gitu ya, gue sering banget beli roti karena gue ngerasa kasihan kalau misalkan ya tukangnya itu jarang banget ada yang beli. Terus gue beli sampai dalam tahap dimana gue hampir setiap hari beli. Terus lama-kelamaan karena gue udah sering konsumsi roti, akhirnya gue baca-baca kan nih roti sebenarnya bagus nggak? Oh ternyata bisa bikin gemuk. Akhirnya gue tetap beli, cuman gue kasih tuh rotinya ke orang-orang gitu loh. Gue kasih ke saudara, gue kasih ke nenek gue, sampai dalam tahap dimana saudara gue tuh udah nggak mau nerima rotinya lagi karena udah sering. Terus habis itu gue kasih ke nenek gue karena nenek gue lagi sakit waktu itu. Gue kasih sekalian ini kan buat ganti makanan, soalnya nenek gue juga susah banget buat ngunyah gitu loh. Sampai dalam tahap dimana akhirnya nenek gue meninggal. Bukan karena roti, itu tapi emang sakit dan kompilasi kan. Nah gara-gara kejadian itu kan gue sedih gitu. Gue sedih dan gue udah gak punya motivasi lagi untuk beli sebenarnya. Akhirnya gue cerita tuh ke tukang rotinya kalau misalkan, Mas maaf ya, orang yang sering saya kasih roti dari Mas itu udah gak ada. Jadi punten kalau misalkan akhirnya udah gak beli lagi. Gue udah bilang kayak gitu, soalnya gue ngerasa kayak oke, udah saatnya gue berhenti gitu. Takutnya emang jadi ketergantungan, terus berlanjut ke keterpaksaan untuk selalu nawarin gue roti. Pada akhirnya setelah gue kasih tau itu, ya tetap aja tukang rotinya lewat rumah gue lagi setiap hari. Cuma bedanya gue akhirnya gak beli gitu loh. Maksudnya gak beli itu gak yang sering-sering sampai setiap hari kayak kemarin, cuman kayak seminggu sekali doang atau 2 minggu sekali. Bahkan kalau misalkan gue streaming sore gitu atau malam, lu suka ngeliat gue tiba-tiba nunduk gini, takutnya kelihatan gitu sama tukang roti. Soalnya kan ini gue ya, jendela gue tuh lebar banget, jadi malah gak enak gue ngelakuin itu. Cuman kesimpulan dari apa yang gue ceritain tadi adalah berarti tukang roti itu butuh banget untuk gue beli, ya gak sih? Butuh banget pelanggan, apalagi di ekonomi yang seperti ini ya. Dimana roti sepertinya udah bukan menjadi kebutuhan yang utama gitu ya. Beliau tetap jualan gitu loh, dan emang berharap semoga dapat penghasilan dari situ. Dan kemudian berkorelasi dengan pertanyaan gue yang sebelumnya, apakah beliau sudah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya? Apalagi ketika tukang roti itu datang jam 9 sampai jam 10, anjing lu bayangin coy. Masih nyari men. Gue yang bikin melo itu waktu gue ketemu sama tukang cilok gitu ya, dagangannya habis alhamdulillah banget. Terus habis itu ketemu kan sama gue di depan Alfa, gue pengen beli. Terus habis itu beliau bilang udah habis. Terus habis itu gue nanya, Kang tumben amat di depan Alfa ngapain? Beliin es krim buat anak gitu, jarang-jarang. Oh
Ini opini gue ya, tapi mungkin sebagian kecil dari tukang pejabat mungkin bisa ngebeli kebahagiaan dari orang-orang di negara ini, men. Kayak karena gue yakin tukang cilok, tukang roti, atau tukang pedagang kaki lima yang lain gitu ya, sekalinya dagangan habis mungkin nggak jauh-jauh dari 100.000 gitu dapatnya. Ya nggak sih? Mereka pasti per bulan juga nggak akan langsung nyampe tiba-tiba dapat 5, 6 atau 7 juta kecuali emang ngebuka usaha sendiri gitu ya, sampai tren, sampai viral, terus habis itu akhirnya buka cabang gitu. Itu udah beda lagi tuh omsetnya. Cuman lewat video ini gue pengen kita sama-sama berkaca gitu ya untuk Indonesia ke depannya. Meskipun bukan tanggung jawab kita juga, tapi syukur-syukur kalau misalnya pada akhirnya ada pejabat yang emang ngeliat video ini terus habis itu ikut berempati juga gitu. Karena masih banyak PR yang harus diselesaikan. Dan kita sebagai masyarakat berharap gitu ya, agar orang-orang yang sudah terpilih gitu ya mewakilkan kita, atau orang-orang yang sudah punya kekuatan untuk membuat kebijakan tertentu, untuk membuat fasilitas tertentu gitu ya, biar tetap kembali lagi fokus setelah melaksanakan euforia kemerdekaan di 17 Agustus 2025 ini. Sekali lagi gue gak pengen jadi party pooper, gue cuma pengen kita semua bercermin dengan keadaan. Itu aja deh, gue terima kasih banyak. Sorry banget kalau misalnya gue yaping gak guna cuma gara-gara ngeliat meme ini. Tapi semoga lo semua bisa nangkap apa yang pengen gue omongin gitu loh. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa likes, dan thank you banget buat lo semua yang udah sering ngasih hype di video ngopi ini. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. So, bye-bye.